Ini lantana dari proses dongkel sampai sekarang saya tanam langsung ground, dan usianya saat ini adalah 10 hari dan tumbuh tunasnya sudah lumayan banyak kawan. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti proses dari bahan bonsai lantana ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya supaya nanti dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya, terutama adalah update dari bahan bonsai lantana ini. Jika ingin tahu proses pendongkelan dari bahan bonsai lantana ini, bisa dilihat di channel Putu Bonsai. Di sana sudah saya jelaskan juga bagaimana cara tanam agar aman karena banyak hama di dalam pohon lantana dan harus dibersihkan dulu, terutama adalah hama ulat. Dan ini sudah aman, tidak ada ulat lagi dan bisa tumbuh dengan baik. Simak terus sampai selesai, nanti akan saya update kembali. Setelah 1 minggu ke depan akan saya ambil dokumentasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kawan. Selamat berjumpa kembali dengan Putu Bonsai. Di sini saya memiliki satu bahan lantana. Ini usianya sudah 18 hari dan pertumbuhannya sudah sangat bagus sekali. Ini subur sekali. Ya, bisa dilihat daunnya sangat subur, hijau tua. Bentuknya rough. Ya, rencananya ini saya ingin karena sudah ada titik tumbuh banyak, saya ingin memilih lagi mana yang dibutuhkan, karena ini keinginan saya adalah saya buat bonsai bukan untuk taman. Jadi harus ada pengepresan supaya nanti titik tumbuhnya bisa tumbuh lebih maksimal lagi. Maka dari itu saksikan terus sampai selesai. Ini konsepnya adalah panorama. Jadi untuk bagian ini adalah tampak depan nantinya. Jadi nanti kita akan press, kita cari agar nanti yang bagian belakang juga tetap kelihatan. Baiklah kawan, kita lakukan pengepresan, yaitu dengan cara pemotongan batang sesuai dengan titik tumbuh saja. Kita memanfaatkan titik tumbuh mana yang ingin kita besarkan, jadi kita press dengan cara kita potong. Dengan pemotongan seperti ini diharapkan nanti titik tumbuh bisa tumbuh lebih maksimal dan cepat untuk besarnya. Dalam pengepresan seperti ini kita harus hati-hati supaya titik tumbuhnya tidak ikut terpotong, karena biasanya ketika motong seperti ini sering kebelanjur kawan, akhirnya titik tumbuhnya malah putus. Untuk bagian depan ini kita pendekkan lagi, walaupun titik tumbuh kecil tapi kita pendekkan supaya tidak menghalangi batang yang belakang. Karakter pohon lantana kalau sudah lumayan tua itu agak keras kawan,
Jadi ketika motong dengan gunting kita tetap membutuhkan tenaga. Dalam mengonsep bahan bonsai kita itu memang sangat dibutuhkan ketelitian, harus hati-hati dalam memilih supaya nanti kita tidak salah potong dan hasilnya juga bisa maksimal. Kita motong dengan memanfaatkan titik tumbuh, jadi nanti hasilnya bisa bagus ketika kambium sudah menutup. Untuk bagian yang belakang ini kita potong karena posisinya terlalu tinggi, jadi kurang proporsional dengan batangnya. Untuk cabang-cabang yang di bawah ini kita potong saja, karena kalau tidak dipotong nanti bisa menghambat pertumbuhan tunas yang di atas. Jadi kita bersihkan supaya nanti bisa maksimal yang atas tumbuhnya. Ambil Anton deh, udah ambil aja. Baiklah kawan, ini untuk sementara seperti ini dulu. Kita tunggu lagi, kalau misalkan nanti akan ada titik tumbuh yang lain, nanti kita bisa press lagi supaya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kayaknya ini ketinggian, ini saya kurangi aja. Jadi nanti kita tunggu lagi, kalau misalkan titik tumbuhnya nanti tambah, kita bisa konsep lagi supaya hasilnya nanti bisa lebih maksimal. Dengan 18 hari ini sudah sangat luar biasa. Titik tumbuhnya sudah banyak sekali, tapi ini belum siap untuk dikawati, jadi kita biarkan dulu supaya subur, supaya batangnya agak tua. Setelah siap nanti kita akan kawat untuk membentuk gerak dasarnya. Ya, seperti ini, cabang-cabang seperti ini kecil-kecil, ini bisa menghambat. Kalau misalkan tidak penting, mending kita hilangkan saja supaya tidak menghambat pertumbuhan. Jadi nanti yang tumbuh hanya yang di batang utamanya saja. Untuk sementara dalam pengonsepan batang
bahan bonsai lantana ini saya cukupkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.